Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan materi pembelajaran tentang teks prosedur. Yang pertama ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks lain. Nah, ini adalah pengertian dari teks prosedur. Yang kedua ada ciri-ciri teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur memiliki ciri antara lain yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan, yang ketiga menggunakan kata kerja aktif, yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung, yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan perincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, yang tujuh ini yaitu ciri-ciri teks prosedur. Struktur teks prosedur. Satu ada judul. Pada struktur teks prosedur, yang paling pertama adalah adanya judul dalam teks prosedur. Judul pada teks prosedur ini bisa kita artikan sebagai aktivitas yang akan dibuat di dalam teks prosedur. Nah, yang kedua, tujuan penulisan. Dalam struktur teks prosedur, juga kita bisa menuliskan tujuan dari penulisan teks prosedur. Tujuan ini bertujuan untuk menjelaskan maksud dari suatu prosedur yang sedang kita jelaskan di dalam tulisan. Yang ketiga, ada material. Pada penulisan teks prosedur, kita menuliskan material yang berupa bahan, alat, atau tahapan yang ada kaitannya dengan prosedur yang kita buat. Penulisan material ini ditulis secara terperinci agar mempermudah pembaca dalam memahami prosedur yang kita jelaskan. Yang keempat, ada penutup. Pada teks prosedur, kita juga menuliskan kesimpulan dari tahapan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Di sini ada 7 kaidah kebahasaan teks prosedur. Antara lain, yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. 2. Kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Yang kelima ada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti
Tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Yang keenam, partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Yang ketujuh, bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Ya, sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bisa dipelajari lagi. Terima kasih yang saya sudah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.